Sebab dapat engkau mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan yang keenam, sebab dapat engkau meninggalkan tadbir, mengatur, ya. Mengetahui engkau bahwasanya adalah engkau itu di dalam negeri jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam negeri jamuan Allah. Maksudnya pada negeri dunia ini yang dilengkapi dengan berbagai macam perhiasan kelezatan, dijamu, jamuan. Kita berada pada negeri jamuan. Dihadapkan kita dengan kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan, hal yang mentakjubkan dalam hidup ini. Tergantunglah apakah mampu iman kita untuk membatasinya atau untuk mengendalikan dia. Sebab kalau kita perturutkan, maka masuklah kita kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka dahulu-dahulu juga tergelincir dengan gemerlapnya dunia ini. Seperti Qarun laknatullah alaih, Sa'labah, Namrud, termasuk juga Qabil dan Habil itu. Mereka hanyut kepada jamuan dunia ini. Dan saja engkau duduk padanya, kita berada pada jamuan Allah. Duduk kita, menetap kita di dunia ini. Maka lazim atas orang yang dijamu itu tiada susah dan tiada payah bersediakan makanan, karena sudah disediakan yang punya jamuan, yang punya. Bukan puba tu, punya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan sebenarnya apa yang kita perlukan di dalam dunia ini. Tetapi karena kita juga termasuk hamba yang kurang taat, jadi mau ikut-ikutan juga mengatur sebagaimana Allah mengatur. Padahal kita termasuk jamuan Tuhan. Kita tinggal-tinggal di dunia ini. Semua dah disiapkan Allah. Perlu air, manusia itu perlu. Dijadikan Tuhan sungai, dijadikan hujan, dijadikannya mata air.
Manusia ini perlu dengan minuman yang manis, ya, sugar, gula, dijadikannya tebu. Perlu manusia ini dengan buah-buahan, dijadikannya makanan buah-buahan. Kalau tidak, siapa yang bikin buah-buahan itu berbagai macam ragamnya? Sekarang ini agak langka buah 66 itu loh. Apa tuh buah 66? Nama, tak lupa betul. Tadi? Tahu? Tadi? Buah 66? Tak tahu. Dah pernah tahu, cuma lupa betul. Lihat tahu? Di Google 66 bacaannya. Buah 66 tu macam ini deh. Macam kulit buaya. Belungkul-lungkul. Buah itu suka di buah akar, akar. Bukan apa? Yang untuk macam nanas sedikit kecil sekilogram. Bukan. Tidaklah, dia lepes macam jengkol. Tapi dia lebar. Mana? Mantap kali tu, udah manis enak kan. Gimana tuh tumbuh? Pohonnya macam pokok belimbing. Suka kali di buah akar-akar tu dia banyak buah. Hah? Buah mana deh? Itu dia. Tapi betul pokoknya tu. Atau coklat. Coklat macam ini. Buah di batang. Tak pernah. Abang nak makan? Jangan kan makan nama baru ini dengar. Kemana aja semuanya? Iya. Serasa dia apa deh? Market Brastagi. Medan. Pajak tak ada. Tahu nama. Kampung yang Hah? kampung. 66. Tak apa sebab 66. Mak biji besar macam mangga. Macam balak 66 kayaknya. Manis asam lah. Ada lagi tu pokok sini. Jangan ngidam ya. Dijamu Allah Subhanahu wa taala padanya dan engkau duduk padanya, maka lazim atas orang yang dijamu itu tiada susah. Manalah perlu kita sebenarnya susah, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah fasilitasnya. Dan tiada payah, susah tidak dan payah tidak. Karena bersediakan makanan, karena sudah disediakan yang punya jamuan, Allah Subhanahu wa taala. Itu memang seharusnya. Seharusnya memang seperti itu. Kita tidak menghiraukan sesuatu yang jaminan Tuhan. Kadang-kadang yang tidak dijaminnya itu yang heboh-heboh awak. Yang dijaminnya tidak awak heboh. Yang sudah dijamin hebohnya bukan main. Macam kehidupan ini kan. Masalah rezeki itu kan sudah jaminan. Kita hanya usaha saja. Kalau dapat sedikit, manfaatkan sedikit. Qanaah. Merasa cukup pemberian Tuhan. Kalau banyak berimpak dia bersedekah. Itu seharusnya yang tidak dihebohkan. Yang harus kita hebohkan seperti mizan. Belum tentu kita berat kebaikan kita. Padang mahsyar belum tentu kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Melewati titian mustaqim belum tentu kita bisa pasti lolos. Itu semuanya adalah yang belum dijamin oleh Allah. Kadang kita yang belum dijamin itu pula asik-asik kali pula yang belum dijamin. Yang sudah dijamin hebohnya bukan main. Yang dimaksud dengan duduk tadi itu bertempat tinggal.
Di tempat tinggal dapat paham kan ya. Bertempat tinggal dia duduk. Karena tak mungkin nak duduk aja kan, bekerja lah kita. Memang bekerja itu sunatullah itu. Kadang-kadang disitulah kita kena terbenturnya keimanan kita itu. Kalau dah tak kerja, risih kali rasanya. Padahal bukan kerja itu mendatangkan rezeki. Bekerja itu kan menjalankan usaha saja. Kadang-kadang bekerja kali pun belum tentu dapat rezekinya. Kadang ada orang kerjanya sikit aja, dikasih Allah rezeki. Jam sambo itu banyak kerjaan sikit aja. Bintang palsu di bawah, lengketkannya bintang. Kan bintang asli di atas, naik ke 7, bintang palsu. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau memang dia mau mukmin, mukmin. Kalau kafir, kafir. Tapi ingat, semuanya akan kembali kepada Allah. Orang dibebaskan Tuhan, terserah kepada Tuhan. Mau apa? Mau kafir, kafir. Mau mukmin, mukmin. Cuman Allah tak nyuruh kafir, nyuruh mukmin. Tapi dia tetap juga milih kekafiran. Tetapi dia tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang bagi Syekh Abi Madian, ya, Madian ya. Syekh Abi Madin rahimahullahu ta'ala, wahai penghulu kami, betapa juga kami lihat banyak syekh mereka itu pada sebab ikhtiar dan usaha, dan engkau tiada masuk yang demikian itu. Maka katanya, hai saudaraku, bahwasanya dunia itu Allah Ta'ala yang punya, dan kita itu padanya orang yang dijamunya. Sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhaifatu salasati ayyam. Bermula jamuan itu 3 hari. Maka adalah kita itu pada Allah Ta'ala 3 hari diafah jamuan. Jadi itulah kata Syekh. Dia berkata, wahai penghulu kami, betapa juga kami lihat banyak syekh masuk mereka pada asbab ikhtiar dan usaha. Ada juga memang. Ada juga orang-orang yang tua itu berusaha, berupaya untuk mendapatkan rezeki. Cuma bukan usaha itu pada hakikatnya yang mendatangkan rezeki itu. Yang mendatangkan rezeki itu Allah. Usaha itu hanya sekedar sunnatullah. Itu banyak ayat-ayat Quran yang memberi kepada kita semangat dan yakin bahwa rezeki dunia ini tanggungan Tuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi ala rizquha. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi kecuali yang menanggung Allah. Cuma kalau pada makam kita
kalau tidak berusaha kita, tak mau pelong hati kita itu. Dan keluarga kita pun terus menyorot kita. Cuma mana mau dapat duit? Nanam aja pun enggak. Makanya tidak selamanya ilmu yang kita tuntut dan ilmu yang kita pelajari bisa kita selaraskan sama istri sama anak kita. Tak bisa. Sangka semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak kita memahami kajian tasawuf dan tauhid itu, sedangkan keluarga kita tidak sama ilmu sama kita. Jadi kita paksakan dia, rusaklah dia. Karena belum sampai dia mempelajari seperti itu. Karena sama pula awak tak mau ngajari dia itu pula. Asyik sibuk aja dunia kahir tadi sempat ngajarkan dia. Tapi kalau rezeki itu datang dengan sendirinya, kena juga istri sama anak kita. Kalau kita nggak berusaha tadinya, Dapat. kita kena. Kadang-kadang melalui perantaraan kita sendiri aja. Ada saudara datang, tetangga juga. Makanya kalau sahabat datang, saudara datang, apa yang ada sama kita yang bisa dijamu-jamu aja. Tetapi sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau tidak mampu sudah, disuruh masuk saja dia. Kasih air putih, kalau nggak ada tak usah. Awak doakan tamunya. Semoga Allah memberikan kepadanya kelapangan, kesehatan. Dia pun juga mendoakan kita. Itu makanya orang-orang mukmin itu saling doa mendoakan, saling bantu membantu dia. Itu orang mukmin. Makanya ada konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah pula dia tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Orang mukmin seperti itu. Nampaknya sekarang tidak berjamaah yang maksiat itu kan. Yang ada sambu itu berapa orang, puluhan orang jamaah tanggung. Macam Mas Tautin lah. Macam syarat sah Jumat. Sampai 40 nanti syarat sah Jumat lah dah tu. Dia itu orang itu udah satu instansi. Saya bilang tadi macam apa syarat Jumat 40 yang menetap. Lebih mana? 40 yang menetap penduduk setempat, tidak pindah musim panas, tidak pindah musim dingin. Nyangkut itu lah Ustaz. Apakah setahun yang PGRI ini sudah ada masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat? Ada dapat kabar? Di mana? Ada dipasang spanduk Di mana? PGRI ini. Masjid PGRI? Di dalam SMP PGRI ini. Masjid sekolah? Nah, Jumat? nah, Bila ni? Tak tahu saya. kan ada spanduknya. Saya perhatikan nanti kalau misalnya keluar ada spanduk Latif juga situ. Tetapkan. Latif Lubis PKS. Oh, dia tak bisa diacu tu. Nah, Kan dia Ustaz. di situ ada spanduk. Saya selama ini pun saya nggak tahu kenapa waktu menjelang sholat Jumat ngaji ya begitu. Udah itu azan. Nah, lupa mungkin orangnya pikirkan kenapa azan pula di hari Jumat pikir awal. Udah di beberapa kali lah, hampir 1 bulan nih lah. Jadi saya baca situ spanduk masih terpasang dari yang awal mula peresmian dimulai pelaksanaan sholat Jumat. Pikir ini makanya saya nanya lupa aja. Ustaz tadi sampaikan mengenai syarat 40. Mana bisa sini? Jamaah mukim tadi kan
Dia tuh nyocokin muridnya supaya jangan muridnya bersebar. Bikinnya Jumat. Waktu aja lah suruh khutib. Tukang khutib tuh. Tadi si Latif lah khutbah. Keluar dari masjid pulang dari masjid tadi. Setelah dia keluar juga. Apa pula? Maksud dia. Anak-anak belacak kan. Simple. Tak ada ilmu ya Latif. Ngaji pun enggak. Capek dia tuh ngajak saya. Tak suara. Ini baru terangkat tau. Capek tuh. Pinang orang tuh saya lagi. Tak ngajar para rakyat. Khusus. Ibadah aja lah. Jangan bawa-bawa lagi apa. Nanti kalau terpilih dapat beras 5 kilo. 5 tahun sekali dapat 5 kilo. Yalah urus PKH 6 bulan sekali keluar. Masyarakat sini pun tak ada masuk. Tak ada. Sini payah berat. Tak ada yang berani. Siapa pun tak jalan Manik. Manik itu cantik mesin. Orang luar juga, orang kampung enggak ada. Sini bab Jumat fanatik lah. Yang dekat pertama tuh nak jadikan sholat masjid. Tak jadi. Berat. Karena Karena berdekatan pula rasanya. masjid kita besar. Ada kemahal. Karena pengurusnya tengok tuan-tuan semua. Tuan Yusuf, itulah apa itu? Pilar, kapal pilar ada. Menentu juga ya. Mana nasi mau dibagi, mana mau disimpan, ini kan penentu juga ya. Bagian itu dia kan bagian yang ibadahnya. Ya. Kalau ini bikin Jumat, udah dibikin masjid muka rumah dia. Tanah yang lapang, udah diminta izin kan masyarakat ada izin. Enggak ada siap di masjid itu. 2M jaksa nyumbang. Jaksa membuat di situ. Dah itu wakaf tanah itu. Belum didirikan lagi. Saya bilang bikin aja masjid, jangan Jumat. Saya bilang. Ya, tak salah. Ya. Datang yang mau impak, bikin Jumat juga adalah. Keras sekali, pahala orang yang impak ni pun. Tidak pun Jumat pahala juga. Tutup masjid juga namanya. Hah? Boleh. Di Tangkahan tu lah. Tangkahan kan masjid Al-Falah tu ya. Di sekolah Waladun Soleh, Buasa Samsul, didirikan masjid, tapi dilaksanakan Jumat. Jadi masjid aja tetap untuk Tikap aja lah kan. Payah. Niatnya kemarin tu supaya bisa salat tahiyatul masjid, dan sebagainya. Tidak untuk salat Jumat. Itu sih niatnya Samsul. Yang kemarin sempat datang kemari itu soalan masjid Al-Falah tuh yang suaranya terlalu keras yang keluar saya tanya ke Ustaz itu juga. Masjid itu? Masjid Al-Falah lah. Masjid Samsul? Bukan. Masjid apa? Masjid yang awal mula. Suara keluar? Suara keluar semua dari mulai ngaji. Makanya. Waalaikumsalam. Ya, izin saya. Alhamdulillah. Nah, kemudian banyak mereka itu melakukan sebab ikhtiar dan berusaha. Dan engkau tiada masuk yang demikian itu. Kita kadang tak berusaha. Maka katanya, hai saudaraku, bahwasanya dunia itu Allah Ta'ala yang punya. Dunia ini adalah yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu padanya orang dijamunya. Sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adyafatu salasati ayyam.
yakni bermula jamuan itu 3 hari. Maka adalah kita itu pada Allah Ta'ala 3 hari diafah, jamuan. Dan sungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in yauman inda rabbika ka'alfi, apa baca ini? Ka'alfi sanatin mimma terbaca kan? Mimma ta'udun, itu ada sanksi Al-Quran nih. Allahu a'lam, dan bahwasanya hari Tuhan engkau, ya pada Tuhan engkau, bahwasanya hari pada Tuhan engkau seperti 1000 tahun daripada satu yang dibilang mereka akan dia. Jadi 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Maka adalah kita di dalam diafa Allah Ta'ala 3000 tahun. Itulah kiasat 3 hari tadi. Ini berapa? Kalau di sisi Allah 3000 tahun. Ada umur kita 3000 tahun. Untuk tamu di dunia ini mana ada? Pak Ajul 62. 62 lebih ya? Bulan 2 baru genap 63. Abang ipar semalam 67. Untuk mendapat 63 itu payah tuh kan. 52, 48 meninggal. Untuk mencapai 63 itu sulit karena sunnahnya di situ. Rasul itu wafatnya 63. Kalaupun ada itu langka itu yang 70. Coba cari orang yang 70 umur di kampung. 42, 48, 32 pulang. Hitung hijriah, Pak. Hah? Hitung hijriah. Iya, hijriah. Kan masa ini banyak lah tuh. Kalau saya, Kurang ya. tambah banyak lah bang. Kalau 42 Masehinya, kalau hijriahnya mau 44. Oh, Karena lebih selisih banyak. lebih kurang. Makanya kan kita sangka muda. Berapa bapak? 32. Apa 32? 34. Tengok hijriahnya. Iya. Itu lembar awak tak apa itu. Tak lasak kali itu. Awak tengok masih sekian. Tengok hijriahnya, Allah. Cocok lah, gigi lah, tumbang, muban lah banyak. Rupiah tua rupiah hijriahnya. Kalau di masanya ada pula istilahnya tuh. Jalan 42 lah. Ada pula istilahnya. Ada istilahnya tuh. Jalan 42 lah. Udah sikit lagi mau masuk. Jalan 42. Belum lagi pas. Takut kali dia umur itu. Tambah. Allahu Akbar. Udahlah, yang penting ibadah ya wadah. Sampai ajal awak dah sampai. Tak ada khawatir. Siapa ngasih makan anak awak, siapa ngasih makan istri awak, udah serahkan ke Allah semua. Bukan urusan awak lagi tu kan. Bukan urusan kita lagi tu kan. Nanti kalau aku mati siapa lah makan istri gua, tambah kaya dia, dapat duda, usaha. Sama awak dia susah ya kan. Dan yang lain tak kaya pula dia. Awak sangka dia miskin. Sama kita anak kita, tak kuliah dia. Waktu awak mati, berapa banyak orang kuliah gitu kan? Hebat dia. Kadang-kadang ada pun suami tak berfungsi. Almarhum makcik saya gitu lah. Ada suami, jarang kali kerja. Kata makcik saya, elaklah aku duda, elaklah aku janda dulu. Tentu dapat bantuan. Kelang 2 tahun meninggallah suami. Betul lah pula. Goni-goni beras datang. Itu makanya
Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, dijadikannya yaj'al lahu makhraja, tempat jalan keluarnya. Ada saja jalan keluar diberikan Allah, tapi atas nilai takwa kepada Allah. Ada jalan keluar diberikan Allah. Disambung Allah ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Apakah berkaitan atau tidak, cuman ini sedikit ketika kita ingin beramal ibadah, ada sekendaranya, baik dia itu yang wajib maupun yang sunnah gitu kan. Apakah memang adalah salah satu yang menjadi penghalang mungkin tahu atau dosa dan lain gitu kan. Apakah memang dalam kajian tasawuf itu ada hijab-hijab tertentu bagi seseorang sehingga terhalang dia untuk berbuat baik, bahkan terus terlalai gitu. Tapi dia sadar, aku lalai. Kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Rona, dosa itulah yang dapat menutupi dan mengkelamkan hati. Kalau tidak diistighfarkannya, makin kelam. Lalu bagaimana usahanya? Istighfar. Mohon ampunan kepada Allah, mensucikan hatinya. Setelah hatinya itu menjadi suci, menjadi bersih, seperti kaca yang plek-pleknya sudah hilang, datang kembali ujian Allah. Datang kembali cobaan Allah. Karena ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Manusia itu mengira bahwa kalau dia berkata Allah Tuhan kami, tetapi belum diuji dan dicoba bagi mereka sampai di mana nilai batas kadar iman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi yang At-Talaq tadi itu rezekinya dunianya atau rezeki akhirat juga? Wa metakillah, dunia lah. Dunia. Di akhirat usahalah, karena tak ada jaminan di akhirat. Karena kan situ ada takwanya. Iya. Wa may yattaqillah. Kalau rezeki akhirat itu kalau sudah menang dia, mizannya, timbangannya sudah. Makanya pintu kubur itu awal daripada pintu akhirat. Innal qabra awwalu munazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal daripada pintu akhirat. Kalau selamat dia di barzah, selamat di akhirat. Kalau tak selamat dia di barzah, maka tak selamatlah di akhirat. Maka barzah itu termasuk alam penantian. Barzah itu penantian lah, tunggu. Berapa lama kita nanti di barzah? Tak berapa tahun, enggak tahu lah. Cuma kata Ustaz Zulkifli, Ustaz hari kiamat juga dia, sikit lagi dah mau kiamat. Tak juga kiamat. Nah, orang terlalu diprediksi kali. Bilang aja tanda kiamat udah. Tak usah diprediksi kali nanti yang begini ini terjadi gini udah. Akhirnya orang keliru kan, tahun semalam kan, nunggu dukhan orang kan, belum puasa kan. Yang banyak dukhan, di kopi itu dukhan semua. Asal lewat berasap semua. Itu tanda kiamat juga dah. Datang pula apa? Membakaran ledah gambus, dalam gambus.
Nah, itulah sangkorang itu dukhonnya, bukan. Yang dimaksud hadis Rasul itu dukhon tuh datangnya dari masyrik, dari matahari terbit sampai terbenam, memenuhi langit. Orang kafir mati pingsan, orang Islam tidak. Inna min asratis sya'ah dukhanan ilal masyriqi wal maghrib. Bukan dukhan yang ladang gambus, itu kan kiamat. Siram-siram orang tuh ya, cuma ular piton yang kiamat, hangus. Hebat Allah tuh. Di dunia ini aja bikin ular bukan tanggung sebesar. Apalagi di akhirat. Nah, selalu tuh hadis Rasul. Ular sujahul akra, ular ini. Di dunia juga kan tanggung ular. Itulah yang melilit awak nanti ya Allah ya Rabbi. Pernah Ustaz kesana rupanya gitu. Begitulah Israel tuh kan. Israel gitulah nanya. Pernah Ustaz kesana gitu. Tidaklah, belum pernah lah. Itulah mau nganya lah Ustaz tuh. Membayangkannya udah tuh. Susah. Ular-ular kecil itu aja ini pasar. Takut oleh. Tapi ya lah. Khotoh. Hah? Udah dihadapkan mukjizat maksudnya. Iya. Itulah bersyukurnya kita nih. Ya kan? Enggak ketemu tapi beriman. Orang tuh jumpa sama Nabi. Nampak mukjizat tuh. Di tapak tangan. Insyiqaqil qamar. Separuh bulan tuh di langit, separuh di gunung. Memancar air dari celah jari Nabi. Panjang tangan Rasul menyambut Abu Jahal dalam lubang. Hidupnya Zaid bin Sabit yang sudah mati. Belum lagi lemparan debu dengan satu lemparan mati ratusan prajurit kafir. Banyak betul mukjizat disaksikan. Belum lagi tak bisa diimbang debat Rasul itu karena mukjizatnya kan, Quran itu kan. Kita enggak pernah tapi beriman, syukur juga deh. Alhamdulillah. Cuma lagi tenang lah kalau lagi susah suntuk juga itu ya. Tak mau stabil. Itu cocok lah kata Ibrahim bin Adham, abid dunia, hamba dunia. Iya pula. Kok di rumah dah kok nipis duit tu kan. Gelisah aja bawa mana tambahan. Kaji tak beragak, tanwirul qulub. Ini tanwirul qulub. Tapi sikit aja sakit, keluh kesah. Mati kan ini. Hadapkan kita dengan cobaan seperti itu ya. Maka adalah kita di dalam diapa Allah, dalam tamu Allah 3000 tahun. Setengahnya duduk ya, setengahnya duduk ketika di dalam dunia. Dan Allah Ta'ala sempurnakan yang demikian itu dengan karunia-Nya. Masya Allah. Subhanallah. Semua disempurnakan Allah karunia di dunia ini. Di dunia dikasih Allah. Di akhirat lebih disempurnakan, ditambahkan. Di dunia tengoklah sempurna. Es kelapa itu letak gula merah. Siang-siang awak minum di bawah pokok sawit tu. Sedap, tambah lagi Pak, segelas lagi, saking lezatnya. Bisa ada manusia membuat es kelapa? Buat kelongkong, tak bisa membuat es kelapanya. Ada pula kita milih lagi yang ingus Pak ya. Dijadikan Allah pula. Sebelum dia Buddha Kristen deh. Buddha Batak pun gitu. Sebelum dia Buddha Batak, ingus. Sesudah itu Buddha Batak. Habis itu tua dia, milih pula lagi. Yang agak isi Pak ya. Siapa yang bikin itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapanya dibikin Allah, gula merahnya pun itu. Maka kata Allah, kalau kalian tak mau ridho terhadap hukumku, terhadap apa yang kujadikan kalian melawan kepadaku, keluarlah kalian dari kolong langitku, carilah Tuhan selain aku. Dapat? Tidak dapat.
Kalau emak kita nyuruh, pergi kau dari rumah ni, cari emak kau yang lain, insyaAllah. Pergi awak dapat mangkat, ya kan? Pokoknya lancar aja lah kan, jadi. Tapi kok selain Allah dicari, kemana cari Tuhan lagi? Lah, pergi kau dari kolong langit, cari Tuhan yang lain dari aku. Masya Allah. Summa ilahi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, akan datang dan yang ketujuh ya. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir ya. Biar aja kaji ini tinggi ya kan. Nanti satu saat dia amal kan. Tak mana tahu kan dah tua. Biasanya ngamalkan dia sedap tua. Muda-muda kan ngamalkan. Ada banyak keinginan lagi muda kan. Nak beli sofa, nak beli ini lagi. Ya. Besar manfaatnya. Banyak yang berilmu tapi mengaji itu rasanya enggan. Terkadang ketika kita ikut mengaji pun ternyata tak ada ilmu yang dirasa yang merasa selama ini udah ada. Oh iya. Itu penyakit ujub tuh, merasa cukup. Kalau urusan dunia boleh dia apa? Qanaah. Kalau ilmu mana boleh qanaah? Harus rakus lah kalau ilmu. Tuntut ya kan. Menuntutnya aja pahala, apalagi ngamalkannya. Jadi kalau orang nggak menuntut, nggak dapat pahala. Beramal, apa yang diamalkan? Maka orang tua kita sebagian di kampung nih, alasannya amalkan aja yang ada. Itulah alasannya. Amalkan yang ada. Apa yang ada? Rukun wudu 6, batalkan wudu. Kayak tadi Ustaz, khotib Jumat tadi dibacakannya hadis Rasul tentang orang Badui Arab itu yang datang sama Rasul bilang, berikan padaku Nasihat. amalan, Iya, amalan 4. itu supaya aku bisa masuk surga. Terus dikasih Rasul 4. sholat 5 waktu, puasa. Anta'budullah wa la tusyrik biha syai'an. Kau sembah Allah dan jangan sekutukan. Wa tuqimas shalah, tegakkan salat. Wa tasumu Ramadan, laksanakan puasa Ramadan. Wasila rahimah, bersilaturahmi. Jadi khatib itu bilang, nah kita inilah katanya yang udah termasuk ahli surga. Sholat aja. Sholat itu amalan tadi itu aja kan. Kita udah masuk surga. Enggak dalam gitu. hati gitu enggak sederhana itu. Bahasanya kan gitu. Calon. Itu orang fikih, orang sufi tak mau, dia pun bilang calon, malu deh. Yang PL tak cocok calon. Jadi jangan pesimis kita katanya. Optimis. Nanti wawa tuh enak nih, surga dah. Jadi makmum tadi semangat tadi. Wah. Sementara mau sholat itu sebelumnya wudhu dulu. Sebelum wudhu toharo dulu. Dibaca Minhajul Abidin Ustaz tuh. Itu Ustaz Rusli itu yang saya bilang itu Ustaz Rusli dari itu Ustaz Rusli itu yang saya Senali. Hah? Ustaz Senali. Ustaz Rusli. Orang mana? Tempat kami sana rumahnya itu yang saya tegur yang jualan kurma di masjid tuh yang saya tak pakai hadis tuh katanya. Udah. Dah jualan di masjid payah lah udah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kalau saya prinsipnya mempersiapkan menderita, bukan mempersiapkan mendapat bahagia. Itu prinsip. Kalau menyiapkan bahagia, semua orang siap. Kalau mempersiapkan menderita, itu maka Rasul itu siap dia menderita kan. Kalau tidak siap menerima bahagia. Kalau datang bahagia, bagus. Kalau tak datang, nggak siap. Ini siap bahagia nggak datang. Terserah.